Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Putri dengan NIM 250101020021 dari Prodi PJJ Sistem Informasi kelas SI 402 dengan dosen pengampu Dr. Ucuk Darussalam STMT. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Di sini untuk nomor satu atau soal pertama yang merupakan penjelasan dalam bentuk diagram cara kerja sistem informasi. Di sini saya memilih toko bunga atau bisnis florist sebagai topik yang saya ambil dikarenakan pada bisnis ini memiliki alur proses yang lengkap, jelas, dan mudah digambarkan dalam bentuk sistem informasi. Pertama, di sini terdapat alur kerjanya. Di bagian kiri, di sini dimulai dari customer yang memesan bunga melalui website atau application, di mana di sini customer mengisi detail pesanan dan juga alamatnya. Nah, selanjutnya masuk ke payment processing, di mana di sini dilakukan proses pembayaran yang dilakukan secara online yang sudah terintegrasi dengan aplikasinya. Selanjutnya di sini ada order confirmation, di mana konfirmasi pesanan akan dikirim ke email atau WhatsApp pelanggan. Setelah itu dilakukan produksi manajemen, di mana di sini akan eh, terjadi perakitan bucket, penjadwalan produksi, dan manajemen stok bahan. Masuk ke tahap packing dan quality check, di mana produk akan dikemas dan akan dilakukan pemeriksaan terkait kualitasnya. Selanjutnya ada distribusi atau delivery tracking, pengiriman pesanan ke pelanggan dan pelacakan status pengiriman. Selanjutnya ada tahap customer service dan feedback, di mana di sini merupakan layanan pelanggan, penanganan keluhan, dan pengumpulan feedback untuk perbaikan. Inti dari diagram ini adalah customer melakukan pemesanan melalui website atau application, pembayarannya diproses, pesanan dikonfirmasi, diproduksi, dikemas, dikirim, lalu ditutup dengan feedback layanan konsumen. Peran sistem informasi di sini, di mana sistem mencatat data pesanan, memverifikasi pembayaran, memperbarui status produksi, melacak pengiriman, dan menyimpan histori feedback. Output pada proses ini, di mana setiap tahap menghasilkan data yang dapat dipantau oleh admin, tim produksi, kurir, dan juga customer service. Berikut merupakan detail dari diagram yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, di mana setiap modul saling terhubung melalui data pesanan dan juga status proses. Kesimpulannya yaitu, alur di sini menunjukkan integrasi pemesanan, pembayaran, produksi, pengiriman, dan feedback dalam sistem digital. Selanjutnya di sini terdapat penjelasan 4 proses bisnis utama, di mana terdapat pemetaan proses berdasarkan transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Pertama, di sini ada proses transaksi di mana customer memilih produk, mengisi alamat dan kontak, melakukan pembayaran online, dan sistem mengirimkan konfirmasi. Untuk proses produksinya, tim florist menerima notifikasi setelah mendapatkan order, lalu merakit bucket sesuai dengan pesanan atau request, kemudian akan mengecek kualitasnya dan memperbarui status pesanan. Ini masuk ke proses distribusi, di mana pada proses distribusi ini, pesanan dikirim ke alamat customer dengan tracking yang real time, sehingga customer dapat melacak progres terkait pesanan yang telah dipesannya, hingga juga sampai pesanan sampai ke tangan customer.
Selanjutnya di sini ada proses layanan konsumen, di mana customer dapat memberikan feedback atau keluhan yang dicatat dan ditindaklanjuti untuk dievaluasi dan perbaikan layanan, di mana pada tahap-tahap ini memastikan proses bisnis berjalan lancar dan tercatat dengan baik. Keempat proses tersebut menjadi sumber data utama untuk sebuah dashboard report. Selanjutnya di sini ada nomor 3, di mana di sini akan menjelaskan konsep dashboard report atau secara visualisasi, di mana ini untuk memantau semua proses bisnis Floris. Pertama, akan dijelaskan bahwa dashboard itu merupakan sebuah alat utama untuk memvisualisasikan informasi dari seluruh proses bisnis. Di sini akan terdapat header atau akan menampilkan KPI dari total pesanan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan ada modul transaksi, di mana menampilkan chart jumlah pesanan per channel, status pembayaran, dan produk yang populer. Untuk modul produksi akan memonitor progres pesanan, stok bahan baku, dan efisiensi waktu produksi. Selanjutnya, modul distribusi di sini akan menampilkan tracking pengiriman dan status dari delivery. Untuk modul layanan konsumen, memvisualisasikan feedback dan keluhan, serta respon time tim customer service. Nah, seperti ini menyatukan semua informasi dalam satu layar yang mudah dipahami oleh customer. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa fitur tambahan untuk meningkatkan fleksibilitas dashboard, di mana di sini terdapat filter and drill down berdasarkan tanggal, produk, atau lokasi. Selanjutnya ada export dan report untuk laporan harian, mingguan, atau bulanan. User roles berbeda, di mana di sini terdapat user role admin, produksi, kurir, dan customer service. Sehingga konsep ini membuat dashboard menjadi lebih interaktif, terpadu, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Selanjutnya di sini akan dijelaskan untuk nomor 4, di mana terdapat keunggulan penerapan dashboard. Dashboard dapat membantu bisnis Floris bekerja lebih transparan, cepat, dan berbasis data. Integrasi semua proses bisnis sehingga monitoring real-time dapat dilakukan tanpa berpindah modul. Selanjutnya ada efisiensi operasional, di mana visualisasi tren penjualan, stok bahan baku, dan produktivitas produksi membantu mengidentifikasi bottleneck. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data, di mana menggunakan data dari KPI dan chart untuk memudahkan strategi manajemen. Selanjutnya keunggulannya adalah analisis layanan konsumen, feedback dan respon time dapat dievaluasi dengan cepat. Selanjutnya keunggulannya adalah user friendly dan interaktif, sehingga informasi kompleks tersaji jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada metode report dan visualisasinya, masih dari nomor 4, di mana metode visualisasi yang digunakan meliputi KPI panel, line chart untuk tren penjualan, pie atau donut chart untuk status pesanan dan kepuasan customer, serta tabel atau list untuk detail pesanan dan produksi hari ini. Pendekatan ini sesuai prinsip data-driven decision making dan visual analytic, seperti yang telah dijelaskan oleh Veo tahun 2013, dari Slenderman tahun 1996, dan Chen dan kawan-kawan di tahun 2014. Dengan adanya dashboard ini, manajemen dapat memonitor, menganalisis, dan mengambil keputusan berbasis data secara lebih cepat dan efektif.
Kesimpulannya, sistem informasi Flores yang terintegrasi dengan dashboard visualisasi akan memberikan transparansi progres atau proses, efisiensi operasional, dan data-driven decision. Dashboard ini juga meningkatkan kualitas layanan konsumen dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.